warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Putri Wulansari dari kelas 11 AK1 akan sedikit menjelaskan materi tentang pertempuran Ambarawa. Kekayaan Jepang di Perang Dunia Kedua menjadikan sekutu tertarik untuk menguasai Indonesia kembali. Saat itu, pasukan sekutu yang disebut datang ke Ambarawa dengan alasan ingin merehabilitasi tawaran perang. Akan tetapi, mereka ternyata datang dengan beberapa pasukan militer Nika. Lalu, bagaimana yang terjadi selanjutnya? Pertempuran Ambarawa adalah suatu peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu Jepang dan Belanda yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan kota Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 20 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi dengan mendaratnya pasukan Inggris di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan kedatangannya yaitu untuk mengurus tawaran perang atau tentara Belanda yang saat itu berada di penjara Magelang dan Ambarawa. Awalnya pihak sekutu disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Bahkan kedua negara tersebut melakukan kesepakatan di mana pihak Indonesia akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas pihak sekutu selama mereka berjanji tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, sayangnya niat pihak sekutu tersebut diboncengi oleh Nika, dan pada saat tawanan perang tersebut dibebaskan, kawanan perang tersebut malah dipersenjatai dan membuat marah pihak Indonesia. Maka, pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadilah insiden di kota Magelang di mana pihak sekutu bertindak sebagai penguasa dan mencoba untuk melucuti Tentara Keamanan Rakyat. TKR Resimen Pimpinan Letkol M. Sarbini membahas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Untuk menenangkan suasana, maka Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel melakukan perundingan gencatan senjata pada 2 November 1945. Tetapi sayangnya sekutu mengabaikan perjanjian dalam gencatan senjata tersebut, sehingga meletusnya pertempuran pada 26 November 1945 yang kemudian menjalar ke kota pada 22 November 1945. Bala tentara sekutu melakukan pengeboman ke pedalaman Ambarawa untuk mengancam kedudukan TKR. Dengan tidak gentar, pihak Indonesia juga melakukan pembalasan untuk mempertahankan wilayah dari sekutu, di mana pihak sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa, sehingga pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Istiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut. Semangat perlawanan rakyat di Ambarawa yang bersatu dengan TKR membuat sekutu kesulitan menaklukkan wilayah tersebut. Meskipun harus mengorbankan Letkol Istiman yang gugur di medan perang, namun dalam perlawanan tersebut senjata yang digunakan oleh pasukan sekutu lebih modern, sehingga pasukan tentara Indonesia berhasil sedikit dikalahkan. Setelah gugurnya Letkol Istiman, maka Komando Kolonel Sudirman yang saat itu merupakan Panglima Divisi Banyumas akhirnya langsung menuju Ambarawa dan memimpin komando seluruh TKR dan pasukan rakyat saat itu. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru pada pasukan tentara Indonesia. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam setengah 5 pagi, Kolonel Sudirman memimpin pasukannya dengan taktik gelar supit urang atau pengepungan rakyat dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari 4 malam, pertempuran tersebut akhirnya berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa, dan pada saat itu juga pertempuran ini diabadikan dengan dijadikannya Palagan Ambarawa, dan juga pada tanggal 15 Desember juga diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau Hari Infanteri. Sekian sedikit penjelasan tentang materi pertempuran Ambarawa dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.